antara jarak ke titik tetap tertentu dan ke garis tetap tertentu itu adalah konstan atau tetap. Nah, titik tetap di sini kita sebut aja dengan nama F, itu kita sebut sebagai fokus. Dan garis tetap yang dimaksud kita sebut sebagai garis direktrix. Garis direktrix. Sedangkan rasionya, jadi E itu dimisikan sebagai D dibagi dengan D aksen ya. Di mana D itu adalah jarak titik P, jadi titik yang bergerak di sini, ke titik tetap F ya. Sedangkan D aksen itu adalah jarak titik P ke garis tetap yang dimaksud. Nah, jadi di sini E itu adalah tetap ya, P-nya bergerak, mana rasio antara D dengan D aksen, rasio atau perbandingan antara jarak titik P ke titik F, F adalah titik fokus, dengan jarak P ke garis L, L itu adalah garis direktrix, ya, itu adalah tetap sama dengan bilangan E. Nah, E-nya di sini, jadi rasionya di sini kita sebut sebagai eksentrisitas atau eccentricity dari kerucut tersebut. Nah, berdasarkan nilai E tersebut, maka irisan kerucut bisa kita klasifikasi menjadi 4 jenis irisan kerucut. Yang pertama, kalau perbandingan antara D dan D aksen itu sama dengan 1, berarti apa? Panjang D dan D aksen itu sama. Ya? Kalau E-nya sama dengan 1, maka irisan kerucutnya disebut dengan parabola. Nah, sedangkan jika eksentrisitasnya E itu lebih kecil dari 1, yang berarti bahwa panjang D lebih kecil dari D aksen. Jadi jarak titik P ke titik F itu lebih pendek atau lebih kecil dari jarak titik P ke garis L. Nah, irisan kerucutnya disebut dengan elips. Sedangkan apabila E-nya lebih besar dari 1, yang berarti bahwa D-nya itu lebih besar dari D aksen, irisan kerucutnya disebut dengan nama hiperbola. Nah, jadi dengan demikian, berdasarkan klasifikasi seperti ini, lingkaran tidak dimasukkan ke dalam irisan kerucut. Jadi lingkaran, tempat kedudukan titik-titik yang berupa lingkaran, itu dibicarakan secara terpisah. Jadi terlepas dari irisan kerucut. Mirim balik. Nah, jadi seperti ini. Ilustrasinya seperti ini ya. Kita mempunyai titik P yang bergerak dengan mempertahankan rasionya PF dan PQ itu tetap ya, sama dengan 1. Jadi panjang PF dan PQ itu selalu sama. Dimanapun letak titik P ya. Jadi
Jadi misalnya saya punya titik P di sini ya. Titik P di sini. Maka jarak ke sini gitu ya, itu akan sama dengan jarak ke sini. Nah, gitu ya. Ini saya perpanjang ke atas. Nah, jadi ini adalah D, ini adalah D aksen. Jadi ini D aksen. Jadi kalau P-nya bergerak di sini, ya, di P-nya bergerak di sini, maka selalu jarak PF dengan PQ itu sama ya. Misalnya kita punya di sini, di sini. Itu dengan yang di situ dia. Jadi ini D aksen, titik P. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini ya. Nah, sekarang yang jadi masalah dalam geometri analitik, kita harus merumuskan tempat kedudukan dari titik P di sini. Tempat kedudukan dari titik P, persamaannya seperti apa. Nah, menurut definisi bahwa D itu harus sama dengan D aksen ya, untuk menghasilkan E sama dengan D dibagi D aksen sama dengan 1. Berarti PF itu sama dengan PQ. Jadi kita asumsikan di sini jaraknya adalah P gitu. Ini koordinatnya adalah P, 0. Jadi P, di sini P, di sini juga P. P kecil. Nah, sehingga D di sini, D aksen ya. Di D aksen itu sama dengan P ditambah dengan yang ini ya. Di ini sama dengan yang di sini. Kalau kita tarik ke bawah, dengan X berarti P ditambah dengan X. Nah, ini jarak ke sini PF ya. Jadi menurut rumus jarak dua titik itu kan sama dengan akar pangkat 2 dari X minus P atau P minus X gitu ya. X minus P dipangkatkan 2 ditambah dengan Y minus 0. Y minus 0 atau Y kuadrat. Jadi di sini adalah X ditambah P, ini kuadrat, gitu, sama dengan
X minus P pangkat 2 ditambah Y kuadrat. Gitu ya. Ini kalau ini dibuka, X kuadrat ditambah 2XP ditambah P kuadrat, ini sama dengan X kuadrat minus 2XP ditambah P kuadrat ditambah Y kuadrat. Gitu. Berarti apa? X kuadratnya hilang, X kuadrat kiri dan kanan ini hilang, dengan yang sini P kuadratnya hilang, ya, hilang, tinggal 2XP ditambah 2XP, jadi 4X kali P sama dengan Y kuadrat, ya. Atau Y kuadrat sama dengan 4X kali P. Nah, dapatlah kita persamaan parabolanya seperti ini. Nah, sekarang kalau ini dirotasi, ini adalah sumbu Y, ini sumbu X. Sekarang kalau gini, parabolanya gini, ya, maka persamaannya menjadi X kuadrat sama dengan 4 kali P kali Y. Ingat, P-nya itu adalah absis dari titik fokus dari parabolanya. Ya. Nah, inilah persamaan irisan kerucut yang pertama, ya, yang berupa parabola, gitu, yang kita sebut sebagai parabola. Nah, jadi ini jadian gini, ya. Jadi kita punya sumbu koordinat di sini. Atau kita punya sumbu X, gitu. Dan sumbu Y, ya, bahwa titik fokusnya berada di titik P di sini. Berada titik P di sini, di P, berarti di sini ini titik 0, ya. 0 berarti sini minus P. Nah, ini F, titik F fokus, sini garis L, garis direktrix, ya. Nah, jadi ini jaraknya sama, ya. Jaraknya di sini sama, sebesar P, di sini juga P.
Sekarang berarti pada titik puncak, ya, ini kita sebut sebagai puncak parabola. Kalau P-nya berada pada titik puncak, maka E-nya adalah P dibagi P. Jadi kalau titik P-nya di sini, ini P besar, ya, maka E-nya adalah P dibagi P sama dengan 1. Jadi ini mempunyai jarak yang sama sini. Nah, kalau diberikan seperti ini, maka parabolanya mempunyai titik fokus F, titik fokus F P,0, ya, dan garis direktriknya, ya, dan garis direktrik ini katakanlah garis L, gitu. Jadi L mempunyai persamaan X sama dengan minus P. Nah, jadi dengan demikian ini, kalau kita mempunyai parabola Y kuadrat sama dengan 2P, 24X, berarti Y kuadrat itu sama dengan 4 kali 6X. Di ujungnya harus ada 4. Berarti apa? Ini berarti F-nya, koordinatnya adalah 6,0. Dan direktriknya L, ada garis dengan persamaan X sama dengan minus 6. Minus P. Nah, itu yang dimaksud. Nah, jadi inilah bentuk-bentuk dari parabola, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti parabolanya seperti gini, ya. Nah, dia ada kemungkinan seperti ini parabolanya. Nah, ini nanti kita membutuhkan transformasi persamaan, ya, untuk menggambarkan ini atau mengidentifikasi irisan kerucutnya berupa apa. Jadi itu nanti setelah kita sampai kepada masalah bentuk umum dari atau persamaan umum dari irisan kerucut, gitu. Nah, jadi kalau parabolanya terbuka ke kanan, berarti bentuknya adalah Y kuadrat 4PX, ya. Kuadratnya di Y, kalau terbukanya ke atas, di kuadratnya pada X. Ya. Jadi kalau terbuka ke kiri atau ke kanan, maka persamaannya kuadratnya di dalam Y. Kalau terbuka ke atas atau ke bawah, maka kuadratnya adalah dalam X. Jadi kalau dia terbuka ke bawah, berarti di sini adalah minus 4PY. Nah, sekarang ada, kalau saya mempunyai ini, ya,
Sini ada garis gini ya. Ini disebut dengan chord ya. Disebut dengan chord. Jadi garis yang menghubungkan dua titik pada parabola itu disebut dengan chord ya. Sedangkan keadaan khusus sekarang chordnya melalui titik fokus gitu ya. Nah, kalau gini atau gini gitu. Nah, jadi kalau dia melalui titik fokus itu disebut dengan focal chord. Jadi ini disebut dengan focal. Focal chord ya. Jadi, garis yang menghubungkan dua titik pada parabola itu disebut dengan chord ya. Jadi bisa seperti ini ya. Jadi saya mempunyai garis titik di sini. Nah, gini ya. Ini disebut dengan chord. Atau bisa pula seperti ini. Nah, gitu ya. Pokoknya dua titik pada parabola. Garis penghubungnya itu disebut dengan chord. Nah, chord yang melalui titik fokus itu disebut dengan focal chord. Jadi chord yang melalui, jadi ini kejadian khusus ya. Chord yang melalui titik fokus itu disebut dengan focal chord. Nah, sedangkan focal chord yang tegak lurus dengan ya, focal chord yang tegak lurus dengan sumbu parabola, ini tegak lurus, itu disebut dengan focal width ya. Jadi yang merah ini adalah focal width ya. Focal width atau kadang disebut pula dengan latus rectum. Latus rectum atau focal width ya. Nah, jadi ini istilah-istilah chord, focal chord, dan focal width ya. Atau latus rectum. Nah, itu istilah-istilah yang ada pada parabola gitu. Jadi sembarang garis yang menghubungkan sembarang dua titik pada parabola itu disebut dengan chord. Sekarang chord yang melalui titik fokus itu disebut dengan focal chord. Focal chord yang tegak lurus dengan sumbu parabola. Jadi garis KF yang diperpanjang ini disebut dengan sumbu, sumbu parabola. Jadi focal chord yang tegak lurus di sini itu disebut dengan focal width, ya. Focal width atau latus rectum.
Nah, jadi itulah yang berkaitan dengan pengertian-pengertian pada parabola. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Nah, soal latihannya. Jadi pada setiap gambar parabola berikut, dapatkanlah focal width, koordinat dari titik fokus, dan persamaan garis direktrix. Nah, kita lihat yang pertama. Y sama dengan X kuadrat. Ya. Jadi kalau Y sama dengan X kuadrat. 8. Saya ubah. Y kuadrat sama dengan 8X. Y kuadrat sama dengan 8X. Ya. Atau Y kuadrat sama dengan 4 kali 2X. Gitu ya. Nah, berarti sini P-nya sama dengan 2. Ya. Dengan demikian, F-nya adalah titik dengan koordinat 2, 0. Ya. Dan direktriknya adalah garis dengan persamaan apa? X sama dengan minus 2. Dan focal width-nya berapa focal width-nya? Itu adalah garis yang panjangnya berapa? X sama ini berarti Y kuadrat sama dengan 8 kali 2 ya. Sama dengan 16. Berarti Y-nya adalah, panjang Y-nya berapa? Panjang focal width-nya adalah 4 ditambah 4 ya. Gini ya. Jadi ini fokusnya gini ya. Ini tegak lurus, tegak lurus. Kalau sini X sama dengan 2, berarti kan ini sama dengan ini Y kuadrat ya. Y kuadratnya sama dengan 16 ya. Berarti Y-nya sama dengan 4 dan minus 4 ya. 4 minus 4. Berarti focal width-nya adalah garis dengan panjang 4 minus 4 sama dengan 8. Jadi focal width-nya sama dengan 8. Nah, demikian pula di sini ya. Demikian pula yang nomor 3. Y kuadrat adalah 4 kali 3X ya. Berarti F-nya adalah titik dengan koordinat 3,0. Direktriknya adalah X sama dengan minus 3. Dengan demikian, Y kuadratnya sama dengan 12 kali 3, 36 ya. Y kuadrat sama dengan 36. Berarti sini leptis rektumnya panjangnya adalah, saya sebutnya dengan L, sama dengan 12 itu. Akar 36
adalah 6 ya. Jadi 6 ke atas, 6 ke bawah. Jadi L panjangnya jadi 12. Nah, demikian pula yang lain ya, dengan cara yang sama kita dapatkan yang di sini misalnya ya. Di sini berarti apa? Kita mempunyai X kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan apa itu? 4 kali 9 per 2 dibagi 4 gitu ya. Ingat harus ada pengali 4 ya. Y. Nah inilah P-nya ya. Jadi ini sama dengan P. Sehingga F-nya adalah titik dengan koordinat 9 per 8,0. Dan direktriknya adalah garis. Oh ini kebalik ya. X kuadrat berarti ini dibalik ya, 0,98. Di F-nya 0,9 per 8. Sehingga garis direktriknya di garis L-nya adalah garis dengan persamaan Y sama dengan minus 9 per 8 gitu ya. Sehingga focal width-nya atau latus rectum-nya jadi berapa? Berarti kita peroleh X kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan 4 kali 9 per 8 kali minus 9 per 8 ya. Nah karena panjang kita abaikan ininya, minusnya ya. Dikali 9 per 8 berarti sama dengan 4 kali 81 per 64. Nah, jadi X-nya adalah di X kuadrat ini sama dengan ini 4 kali 81 per 64 sehingga X-nya sama dengan akar ini berarti apa? 2 kali 9 dibagi 8 gitu. Sama dengan 9 per 4. Nah, sehingga focal width-nya panjangnya ini dikalikan 2 ya. Di latusnya latus rectum sama dengan 2 kali 9 per 8 sama dengan 9 per 4.
Nah, itu ya. Jadi dengan cara yang sama nanti cobalah cari. Jadi yang dimaksud dengan focal width itu adalah panjang garisnya ya. Panjang garis antara dua titik pada parabola yang melalui titik fokus dan tegak lurus dengan sumbu parabolanya. Ya. Itu yang disebut dengan focal width atau latus rectum. Nah, puncaknya ini kita sebut sebagai vertex. Ya. Jadi ini disebut dengan fokus, gitu ya. Di fokus ini disebut dengan directrix. Ya. Directrix dan ini di puncak ini disebut dengan vertex. Puncak vertex ya. Nah, sekarang kalau kita perumum ya. Perumum bahwa kalau mula-mula tadi pada titik 0, kalau vertexnya di sini, puncaknya di sini, ya, ini punya persamaan pada di y kuadrat sama dengan 4px. Ya. Nah, sekarang kalau titik puncak atau vertexnya bukan pada titik 0, ya. Ini berada pada titik, jadi P-nya sekarang berkoordinat di H, K. Ya. Berarti apa? Titik 0-nya ini seolah digeser ke sini. Ya. Jadi seolah kita geser ke sini titik 0. Dengan geseran adalah Y minus K. Ya. Jadi kalau Y-nya sama dengan K, dia akan menjadi 0. Gitu. Kalau Y-nya sama dengan K, jadi 0. Kalau X-nya sama dengan H, ini juga menjadi 0. Ya. Sehingga seolah titik 0-nya, 0 yang baru, itu dengan koordinat H, K. Ya. Menjadilah ini persamaannya. Gitu. Persamaan umum dari parabola yang vertexnya pada titik H, K dan sumbu-sumbunya tegak lurus dengan sumbu koordinat ya. Jadi sumbu dan direktrixnya tegak lurus dengan atau sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat ya. Ini adalah parabola dengan vertexnya pada H, K, kemudian sumbu dan direktrix, direktrixnya sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, sehingga secara umum persamaan dari suatu parabola dengan titik puncaknya
bukan pada titik pangkal koordinat, itu akan berbentuk seperti ini. Gitu. A, Y kuadrat ditambah B kali Y ditambah C kali X ditambah D sama dengan 0. Nah, sedangkan apabila sumbu dari parabolanya sejajar dengan sumbu Y, maka persamaannya menjadi seperti ini. Jadi ini yang diperumum bentuknya seperti itu. Nah, jadi itulah terkait dengan persamaan parabola. Ya. Ini dalam bentuk umum seperti ini. Ya. Nah, kita lanjut ke masalah garis singgung pada parabola. Ya. Jadi kita mencari persamaan garis singgung dari suatu parabola. Nah, yang pertama, kita asumsikan titiknya berada pada parabola. Ya. Titiknya berada pada parabola. Di dalam hal ini adalah titik P1. P1 sini koordinatnya X1, Y1. Nah, kemudian ada titik lain di sini, titik Q, ya, berkoordinat di X1, X-nya menjadi X1 plus H, ya. Y-nya adalah Y1 plus K. Jadi ini dengan koordinat X1 plus H, Y1 plus K. Ya. Dengan P-nya adalah X1, Y1. Nah, itu. Nah, sekarang gini ya. Ini sebenarnya permasalahan seperti pada permasalahan matematika. Ya. Bahwa kita sebut aja dengan P1 Q, itu kita sebut sebagai garis potong. Garis potong kurva. Sebagai garis potong ya, PQ-nya ya. Sehingga dalam hal ini M PQ itu panjangnya sama dengan pertambahan Y dibagi dengan pertambahan X. Jadi delta X, delta Y dibagi dengan delta X. Sama dengan delta Y pertambahannya adalah K, delta X pertambahan X-nya adalah H. Nah ini garis potong. Nah sekarang apabila titik Q-nya bergerak mendekati titik
P1 ya. Jika ya titik P-nya sekarang ini bergerak mendekati titik P1 ya, maka garis PQ1 itu akan menjadi apa? Garis singgung di titik P1 ya, atau sama dengan garis tangan ya. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa gradien dari garis singgung atau M tan ya, sama dengan adalah K dibagi dengan H ya. Di mana Q-nya bergerak menuju ke P1 ya. Itu dalam bahasa matematiknya itu dikatakan sebagai bentuk limit ya. Limit di mana titik Q itu mendekati titik P1 atau hanya menuju 0 atau limit dari ini K dibagi H di mana H-nya mendekati 0. Kalau Q-nya bergerak menuju P1 berarti H-nya akan tertekan ke sini ya, akan mendekati 0. Nah, itu disebut dengan M tan. M tan atau M tangan, jadi kemiringan garis singgung. Nah, jadi kita mempunyai dua titik ya, titik P1 dan titik Q pada parabola tadi. Nah, sehingga untuk titik P1, ya, berarti untuk titik P1 kita dapatkan Y1 kuadrat sama dengan 4PX1 ya. Sedangkan untuk titik Q kita dapatkan ini dah Y-nya adalah Y1 plus K kuadratkan dan X-nya adalah X1 plus H. Ya. Dapatkan hubungan ini. Nah, berarti ini kita dapatkan apa? Y1 kuadrat ditambah 2 Y1K ya, ditambah K kuadrat sama dengan 4P X1 ditambah 4P kali H. Ini kalau dikurangkan, ya. Ingat maksudnya dikurangkan dengan di atasnya, ini dikurangi 1, ya. Ini 2 dikurangi dengan 1. Berarti apa? Kita mendapatkan ini hilang, sini ini hilang gitu ya. Berarti 4PX1 ini hilang, sini ini hilang. Tinggal ini dah. Jadi kita dapatkan 2 Y1K atau KY1 ditambah K kuadrat itu sama dengan 4
P kali H. Ya. Atau bahwa K-nya saya keluarkan. Ya. K saya keluarkan menjadilah 2 kali Y1 ditambah K. Ya. Sama dengan 4P kali H. Jadi dalam bentuk perbandingan kita peroleh bahwa K dibagi H, K dibagi H itu sama dengan ini dibagi ini sama dengan 4P dibagi 2 Y1 ditambah K gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan apa? Bahwa M sama dengan limit dari perbandingan ini adalah K dibagi H kalau titik Q-nya didekatkan dengan titik P1 ya. Kan sama dengan kalau titik Q-nya didekatkan dengan P1 berarti apa? K-nya juga mendekati 0 gitu ya. Sama dengan limit nanti K-nya ini mendekati 0. Ini berarti K-nya mendekati 0 ya. Sehingga ini menjadi 4P dibagi 2 Y1 gitu. Sama dengan dibagi 2 berarti 2P dibagi Y1. Nah inilah gradien garis singgungnya ya. Di titik P1. Ingat kita perhatikan P1-nya gitu ya. Nah, gradien garis-garis yang mulai di titik P1 ya. Jadi kita dapatkan bahwa M tangen, M garis singgung sama dengan apa itu tadi? 2P dibagi Y1 ya. Kemudian melalui titik apa? P1 X1, Y1 ya. Maka persamaannya menjadilah apa? Y minus Y1 sama dengan M kali X minus X1 ya. Jadi Y minus Y1 sama dengan M-nya tadi adalah 2P dibagi dengan Y1 kali X minus X1 ya. Nah, atau ini dibuka berarti Y minus Y1 kali Y1 sama dengan 2P kali X minus X1 ya. Nah, berarti apa? Y kali Y1 minus Y1 kuadrat sama dengan 2P kali X minus 2P X1 gitu ya.
Nah, kita dapatkan persamaannya ini. Atau apa? Atau Y kali Y1 sama dengan 2P X. Nah, jadi ini menjadi Y1 kuadrat ya, 2PX ditambah Y1 kuadrat minus 2PX1 ya. Nah, Y1 kuadrat itu kan berarti sama dengan ya, ini sama dengan 2P kali X ditambah, karena ini Y1-nya pada parabola, berarti Y1 kuadratnya sama dengan 4P X1 ya, dikurangi 2P X1. Ingat X1 Y1 ya. Titik X1, Y1 berada pada parabola ya. Berada pada parabola berarti dia harus memenuhi Y1 kuadrat sama dengan 4P X1 ya. 4P X1 ya. Bisa tulis di sini aja. Di sini, sehingga kita dapatkan persamaan garis singgungnya Y kali Y1 sama dengan 2PX ditambah 2PX1 ya. 4PX1 dikurangi 2PX. Ini kurang. Nah, jadi inilah persamaan garis singgung dari parabola yang titiknya diketahui berada pada parabola. Persamaan garis singgung yang melalui suatu titik, di mana titik tersebut berada pada parabola tersebut. Jadi dari Y kuadrat sama dengan 4PX, itu persamaannya ya. Anda rubah menjadi Y kali Y sama dengan 2PX ditambah 2PX ya. Salah satu X-nya diganti dengan X1 dan salah satu Y-nya diganti dengan Y1 ya. Berarti Y kali Y1 sama dengan 2PX ditambah 2PX1. Kalau X1, Y1-nya berada pada parabola. Ya. Nah, inilah persamaan garis singgungnya. Rumus persamaan garis singgung dari parabola
Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ini siapa yang terlempar dari Zoom? Nggak bisa masuk lagi ini. Jadi saya lihat tidak ada masuk room lagi. Nah, jadi itulah masalah garis singgung yang pertama. Kalau titiknya diketahui berada pada bola. Nah, ini ya yang dia. Nah, bagi contoh di sini, carilah persamaan garis singgung parabola Y kuadrat sama dengan 12X. Ya. Nah, kita cek. Ya. Kita cek titiknya, titik P-nya di sini, apakah pada parabola atau tidak. Ya. Jadi, P dengan koordinat sepertiga minus 2, ya. Berarti sini sama dengan 4 sama dengan 12 kali sepertiga. 4, ya. Berarti ini terletak pada bola. Ya. Berarti persamaan garis singgungnya adalah Y kali Y1 kali minus 2 sama dengan 2PX ditambah 2PX1 atau 2PX ditambah sepertiga. Ya. Nah, di sini berarti apa? P-nya sama dengan 3. Ya. P-nya sama dengan 3. 4PX. Ya. Jadi P-nya sama dengan 3. Di 4, P sama dengan 12. Jadi P sama dengan 3. Jadi ini sama dengan, jadi Y minus 2Y sama dengan 2P, P-nya 3, berarti 6 kali X plus sepertiga. Atau minus 2Y sama dengan 6X ditambah 2. Gitu. Atau Y sama dengan minus 3X minus 1. Nah, inilah persamaan garis singgungnya.
Nah, kita lanjutkan dengan pengertian berikutnya ya. Jadi ini adalah parabola ya. Ini titik singgung, sehingga garis ini menjadi garis singgung atau garis tangan. Garis tangan ini kalau ditarik memotong sumbu parabolanya di titik T ya. Maka PT ini kita sebut sebagai tangan atau garis singgung. Kemudian kalau ini diproyeksikan ke bawah, kita dapatkan titik Q. T-nya itu disebut dengan sub tangan ya. Ini adalah sub tangan. Nah, garis yang tegak lurus, ini tegak lurus ya, itu disebut dengan garis normal. Garis yang tegak lurus dengan suatu garis tertentu, itu kita sebut sebagai garis normal dari garis tersebut ya. Atau normal dari garis tersebut ya. Ini adalah PN itu sama dengan normal. Ingat ini kalau diproyeksikan ke sini, maka QN di sini itu menjadi subnormal. Ingat sekali lagi, garis yang tegak lurus dengan garis lain itu disebut dengan garis normal ya, dari garis tersebut. Ya. Jadi normal dari garis PT adalah garis PN. Sedangkan proyeksinya terhadap sumbu parabola itu disebut dengan subtangan atau subnormal. Nah, itu beberapa pengertian dasar ya. Nah, di sini ada beberapa sifat dari parabola ya. Nah, setelah sudah kita hitung tadi bahwa gradien dari garis singgung parabola Y kuadrat sama dengan 4px di titik x1, y1 itu adalah M sama dengan 2p dibagi y1. Bahwa subtangan mana tadi? TQ atau QT ya. Subtangan TQ terbagi 2 di titik 0,0 ya, kalau puncaknya di sini ya. Ini berarti apa? TO itu panjangnya sama dengan OQ. Ini berarti TO itu panjangnya sama dengan OQ. Bahwa fokus F dan P1R, P1R mana R-nya? R-nya di sini ya. Fokus F dan PR itu membagi kok F tegak lurus ya.
fokus F dan P1R ke sini, ya, tegak lurus dengan garis direktrik KR. Ya. Jadi P1R tegak lurus dengan garis direktrik, ya. Apa ini bunyinya nomor 3 nih? Fokus F dan P1R, ya, yang tegak lurus pada garis direktrik KR, ya. Garis singgung di P1 membagi dua sudut R P1F, ya. Jadi kalau kita lihat F P1R, ya, sudut F P1R itu dibagi dua oleh garis singgung ini, ya. Jadi dengan kata lain, garis singgung itu merupakan garis bagi, ya, dari sudut antara PF1R, gitu, ya. Jadi garis singgungnya bagi ini. Jadi di sini beta sama dengan alfa. Ini kan berarti alfa besarnya sama dengan beta, gitu. Kemudian yang keempat, jika R P1 menghasilkan sembarang titik S Nah, di nomor 4, jika S itu merupakan titik pada perpanjangan RP1, ya, saya kira maksudnya gitu, ya. Jika S itu adalah titik pada perpanjangan RP1, jadi RP1 diperpanjang, di sini ada titik S, gitu, ya. Ada satu titik S. FP1 dan P1S, ya. Jadi pada perpanjangan ini ada titik S, gitu, ya. Maka ruas garis FP1 dan P1S itu akan membentuk sudut yang sama dengan garis normal P1M. Ini maksudnya apa ini? Bahwa RP1 ini ada S perpanjangan situ, ya. Berarti sudut FP1 dan P1S berarti sudut yang di sini, ya. Membuat sudut yang sama dengan garis normal S. Nah, berarti apa? Garis normal ini P1N itu membagi dua sudut FP1S. Hari ini sudut yang sama sini. Jadi P1N, ya, garis normal itu sama dengan garis bagi
dari sudut FP1S gitu. Di garis normal itu adalah garis bagi sudut FP1S. Sedangkan garis singgung itu adalah garis bagi sudut FP1R gitu. Nah, itu yang maksud ya. Normal Kn sama dengan jadi subnormal ya. Ini subnormal mestinya. Subnormal Kn sama dengan 2P untuk semua posisi dari P1 di parabola. Jadi panjang subnormal ya. Subnormal panjangnya sama dengan 2 kali P. Itu maksudnya ya. Jadi kalau P1-nya di sini, ini adalah Q di sini, dan N-nya di sini ya. Bahwa Qn itu selalu panjangnya 2 kali panjang P di sini ya. Ini sama dengan P. Jadi Kn selalu panjangnya 2P. Tidak bergantung kepada posisi dari P1. Nah, itulah sifat-sifat dari suatu parabola. Nah, nanti silakan dicoba soal-soal ini. Ada soal nomor 6, 8, 10, 11, 12. Jadi ini soal-soal saya ambil dari buku referensi ya. Nah, sedangkan persamaan garis singgung, kalau diketahui gradiennya tertentu gitu ya. Sehingga persamaan garis singgung, persamaan secara umumnya menjadi Y sama dengan MX. Jadi M-nya diketahui. Jadi ini persamaan garis singgungnya. Ini adalah Y sama dengan M kali X ditambah suatu bilangan K ya. Jadi K-nya dicari dulu gitu. Ini diketahui M-nya. Sehingga apa? Garis ini kita potongkan dengan parabola. Berarti Y-nya ini disubstitusi ke persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 4PX. Dari sini syarat dia mempunyai satu titik potong, diskriminannya dari persamaan kuadrat, berarti D-nya harus sama dengan 0. Diskriminan sama dengan 0. Atau B kuadrat minus 4AC sama dengan 0. Nah, sehingga di sini
Di sini persamaan kuadratnya menjadi di dalam V ya. Sorry, kok dalam V, dalam K gitu. Persamaan kuadratnya di dalam K. Jadi di sini kita peroleh K-nya sama dengan P dibagi M. Dan demikian persamaan garis singgungnya menjadi Y sama dengan MX ditambah V dibagi M. V dibagi M. Nah, ini saya kira penurunannya sama dengan waktu kita menurunkan persamaan garis singgung pada lingkaran ya. Jadi identik dengan apa yang kita lakukan pada saat kita menurunkan persamaan garis singgung pada suatu lingkaran. Nah, ini suatu contoh mengenai bentuk aplikasi dari suatu parabola gitu ya. Di parabola di sini menunjukkan suatu lintasan dari peluru gitu. Jadi kalau ada peluru dilemparkan kira-kira seperti ini lintasannya ya. Jadi kedudukan titik-titik di sini ditentukan oleh X. X itu sama dengan V itu kecepatan, T itu waktu ya, Vt cos alpha. Jadi X di sini. Jadi OQ itu sama dengan Vt. V kali T, sehingga ini panjangnya pada dengan waktu tertentu dan dengan kecepatan V. Sehingga di sini sama dengan jadi X dibagi OQ ya, itu sama dengan cos theta, cos alpha ya. Atau X sama dengan OQ kali cos alpha ya. Di mana OQ itu adalah jarak yang ditempuh pada waktu T sama dengan V kali T. Nah, secara sama kita dapatkan Y itu menjadi VT dikurangi setengah GT kuadrat ya. Jadi ada hambatan ya, oleh gaya gravitasi ya, sehingga gerak yang ke atas di sini mengalami penyusutan oleh gaya gravitasi atau setengah GT kuadrat di sini gaya ke atas gitu ya. Nah, sehingga persamaan seperti ini T-nya dieliminir ya.
Coba, T-nya dieliminir, berarti sini apa? Kita peroleh T sama dengan X, ya. X dibagi apa itu? V cos alpha. Ini dimasukkan ke sini, maka V itu menjadi Y itu sama dengan V kali X dibagi apa itu? V cos alpha dikurangi setengah kali G kali T kuadrat, berarti X kuadrat per cos kuadrat alpha. Gitu. Oh, ini kalikan dengan sinus gitu ya. Kali sinus alpha. Dari V-nya ini hilang ke sini sama dengan X kali sin dibagi cos itu adalah tangen alpha dikurangi setengah dari atau G X kuadrat dibagi 2 kali cos kuadrat alpha ya. Atau sama dengan X kali tangen alpha. Nah, ini suatu bilangan dikurangi G dibagi 2 cos alpha, cos kuadrat alpha kali X kuadrat. Ya. Jadi ini adalah persamaan kuadrat dalam X. Ya. Berarti ini adalah bentuk parabola. Ya. Ini suatu bilangan tertentu. Jadi ini juga suatu bilangan tertentu. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk Y sama dengan, katakanlah di sini, B kali X ya, dikurangi A kali X kuadrat. Ya. Nah, kuadratnya di dalam X berarti dia parabolanya terbuka ke atas atau ke bawah. Karena X kuadratnya bertanda negatif, berarti parabolanya terbuka ke bawah. Ya. Dan ada pergeseran. Ya. Jadi titik pangkalnya ini bergeser. Ya. Jadi seolah-olah yang dari sini, ya, dasarnya sini, digeser ke sini. Ya. Seolah di sini koordinat yang baru. Ya. Nah, jadi kita tunjukkan bahwa lintasan peluru itu membentuk suatu irisan kerucut parabola. Gitu. Ingat pelurunya di sini ya seperti peluru tolak peluru ya, bukan peluru senapan ya, yang dimaksudkan di sini. Nah, jadi itulah yang terkait dengan irisan kerucut parabola ya, beserta beberapa permasalahan di dalamnya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke ini ya, sistem chord ya. Jadi kalau kita mempunyai sistem chord yang sejajar, maka
titik-titik tengah dari chord tersebut itu berada pada satu garis lurus. Ya. Nah, itu nanti kita tunjukkan pada pertemuan berikutnya. Saya kira waktunya juga cukup sampai di sini ya. Sesuai dengan jam kuliah kita. Jadi kelanjutannya nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selesai, Pak. Sore. Sudah ya, saya kira sampai di sini dulu ya. Sudah waktunya. Kita akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada hari Jumat ya. Jadi kelanjutan dari tadi yang terkait dengan masalah chord. Ya. Jadi sistem chord pada suatu parabola. Ya. Sifat-sifat apa yang terdapat di dalamnya. Gitu. Artinya bagaimana kabar mertua. Jadi sesuai itu bunuhan gitu. Sehingga pelaku itu tersinggung. Baik, saya tutup ya sampai sini ya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih Pak. Selamat Terima sore. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sore. Terima kasih, selamat sore.